Halo anak-anak, ya kita kembali ke keselamatan kerja laboratorium. Di laboratorium ini tempatnya memang harus benar-benar aman, ya benar-benar yang bisa cocok untuk dalam melakukan praktikum atau percobaan. Ya, ada aturan-aturannya. Nanti ada tata tertib laboratorium. Kamu akan bisa melihat pada gambar berikut ini. Ya, tentang tata tertib laboratorium. Anak-anak, di laboratorium kamu tidak bisa langsung masuk, harus ada guru yang di dalam baru kamu masuk. Kemudian pada saat melakukan percobaan, kita mengenakan baju praktikum atau baju percobaan, ya. Artinya apa? Baju kita harus dilapisi kalau ada bahan atau larutan yang terpercik. Jadi bisa tidak mengenai baju kita dan ada lapis yang lebih baik. Kemudian ada namanya sarung tangan latex, ya, itu sarung tangan anti panas ya. Kemudian kita juga jangan makan dan minum di dalam ruangan laboratorium karena bisa membahayakan aktivitas kita di laboratorium. Kemudian setelah melakukan percobaan, meja, kursi harus rapi semua. Nah, kalau memakai baju laboratorium, contoh baju laboratorium seperti yang ibu kenakan ya. Kemudian anak-anak harus mematuhi aturan yang berlaku. Tidak lari-lari, tidak bicara-bicara, tetapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan ibu ya. Oke, sampai di sini. Halo anak-anak. Selamat berjumpa. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan terimalah salam Namo Buddhaya. Anak-anak, kita berada di laboratorium Dharma Widya, ya, laboratorium sekolah. Di sini laboratorium adalah tempat orang melakukan percobaan, tempat kita melakukan percobaan. Tentu dalam melakukan percobaan ada alat-alat yang digunakan untuk membantu kita. Nah, di sini kalau kamu melihat ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk melakukan percobaan. Baiklah, ibu tunjukin. Ini adalah beaker glass. Beaker glass di sini dengan ukuran 500 ml. Beaker glass ini untuk menampung wadah, untuk menampung larutan. Nah, ukurannya ada juga yang 250, jadi bermacam-macam. Terbuat dari gelas ya anak-anak. Terbuat dari gelas. Jadi dalam melakukannya percobaan tersebut kita harus hati-hati karena ini bisa juga pecah. Kemudian di sini juga ada yang ukuran 100 ml. Di sini ada corong kaca. Corong kaca ini untuk memindahkan larutan atau bahan ke suatu tempat. Kemudian di sini juga ada namanya labu Erlenmeyer. Labu untuk menampung bahan atau larutan, dan di sini ada ukurannya, dan di sini adalah 500 ml. Di sini juga ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur larutan. Dia paling banyak larutan yang bisa di sini untuk diukur adalah 100 ml. Ini gelas ukur ya, jelas ya. Kemudian di sini ada namanya bunsen. Kalau kita memanaskan larutan, ini ada bunsen, ya, nanti isinya adalah spiritus. Kemudian dalam memanaskan larutan kita memerlukan namanya tabung reaksi. Ini tabung reaksinya dan ini rak tabungnya. Kalau tabung reaksi ini terbuat dari kaca, raknya terbuat dari kayu. Kemudian anak-anak di sini juga ada namanya mortar dan ini alunya. Ini untuk menghaluskan bahan, ya, untuk menghaluskan bahan saat kita melakukan kegiatan praktikum. Ukurannya macam-macam. Ada yang ukurannya besar, yang tadi kecil. Kemudian di sini ada tripod. Ya, tripod untuk memanaskan, nanti kasanya diletakkan di atas. Kemudian ini adalah neraca lengan. Ya, ini neraca lengan. Ini untuk mengukur nanti kalau pada saat
lihat besaran, kita belajar besaran dan satuan, ini ada ya neraca lengan ya. Ini kalau kamu, ini juga kamu jumpai kalau kamu di rumah sering ya, ini neraca atau timbangan biasanya untuk rumah tangga ya. Ini untuk biasanya bahan-bahan padat. Kemudian anak-anak di sini ada namanya mikroskop. Ini mikroskop ya. Ini lensa okulernya, lensa objektifnya, objektif yang di benda ya, kelihatan ke benda, yang dekat mata adalah okuler. Mengenai mikroskop kita akan pelajari lebih lanjutnya. Dan ini ada rak untuk menyimpan alat-alat tadi ya, menyimpan alat-alat tadi. Di sini juga ada magnet. Ini magnet ini ya berbentuk U ya, ini dia. Kemudian pipet tetes untuk memindahkan. Corongnya, ini tempat memindahkannya. Tadi kita taruh kertas saring, terus corongnya dimasukin kertas saring, taruh di sini, dan kita ambil bahannya pakai pipet tetes ya. Bisa masuk ke sini ya, bisa dibuat begini. Jadi tempat alat juga. Ini alat pemindahnya, ini juga untuk memindahkan ya. Nah, di sini ada namanya termometer ya, untuk mengukur suhu. Baik anak-anak, demikian dulu pengenalan alat-alat laboratorium. Nanti kita akan pelajari selanjutnya tentang mikroskop. Sampai di sini, salam sehat selalu.